Bayangkan dunia di mana setiap orang memahami, merasakan, dan berusaha membantu satu sama lain. Tidak ada yang terabaikan dan semua merasa dihargai. Apakah itu mungkin? Dengan mengembangkan empati, jawabannya adalah ya. Mari kita lihat bagaimana kita bisa mengubah dunia kita, mulai dari diri sendiri. Apa itu empati? Empati adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi, pikiran, serta perspektif orang lain. Ini adalah inti dari hubungan sosial yang kuat. Namun, empati itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada 3 jenis empati utama. 1. Empati kognitif. Empati kognitif adalah kemampuan untuk memahami apa yang dipikirkan atau dirasakan orang lain. Ini adalah jenis empati yang memungkinkan kita memahami perspektif orang lain secara rasional tanpa harus merasakan emosi mereka sendiri. 2. Empati emosional afektif. Jenis empati ini melibatkan perasaan yang lebih dalam. Saat kita merasakan emosi yang sama dengan orang lain, kita terhubung pada tingkat yang lebih intim dan emosional. Ini bisa menjadi kekuatan besar dalam membangun kedekatan. 3. Empati somatik. Pernahkah kamu mendengar seseorang mengalami sakit atau kesulitan, dan tiba-tiba kamu merasa mual atau cemas? Itulah empati somatik, di mana tubuh kita bereaksi secara fisik terhadap emosi orang lain. Empati memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, dari hubungan pribadi hingga interaksi profesional. Ketika kita mampu berempati dengan orang lain, kita menjadi lebih baik dalam berkomunikasi, lebih memahami, dan lebih mampu menciptakan lingkungan yang harmonis. Pentingnya empati dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa empati sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Empati memungkinkan kita untuk memperkuat hubungan sosial. Hubungan manusia menjadi lebih kuat ketika kita bisa memahami perasaan orang lain. Misalnya, dalam hubungan keluarga atau pertemanan, mendengarkan dengan empati bisa mencegah banyak konflik dan meningkatkan keterbukaan antar individu. Menjaga kesejahteraan mental. Orang yang memiliki tingkat empati yang tinggi cenderung lebih bahagia dan lebih mampu menangani stres. Hal ini dikarenakan mereka tidak hanya terfokus pada diri sendiri, tetapi juga pada kesejahteraan orang lain, yang pada akhirnya membantu mereka merasa lebih terhubung secara emosional. Membantu dalam resolusi konflik. Dalam berbagai situasi konflik, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi, kemampuan berempati sangat penting untuk menemukan solusi yang adil dan saling menguntungkan. Empati membuat kita lebih mampu memahami apa yang dirasakan dan diinginkan oleh pihak lain, sehingga konflik dapat diselesaikan secara lebih damai. Langkah-langkah untuk mengembangkan empati. Empati bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ini adalah keterampilan yang dapat dikembangkan melalui usaha dan latihan. Berikut adalah beberapa cara yang bisa kamu coba. 1. Latihan mendengarkan aktif. Mendengarkan dengan penuh perhatian adalah kunci untuk mengembangkan empati. Hindari multitasking dan fokuslah pada pembicara. Cobalah untuk tidak menginterupsi dan tanggapi dengan baik setelah kamu memahami apa yang mereka sampaikan. 2. Melihat dari perspektif lain. Setiap orang memiliki pengalaman dan latar belakang yang berbeda. Cobalah untuk benar-benar memahami bagaimana orang lain melihat dunia, terutama ketika kamu tidak setuju dengan mereka. Melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain akan memperluas pemahaman kita tentang pengalaman dan perasaan mereka. 3. Berinteraksi dengan orang lain dari latar belakang berbeda. Menghadapi berbagai perspektif dan latar belakang dapat membantu kita memahami perbedaan dan meningkatkan sensitivitas sosial. Semakin sering kita berinteraksi dengan orang yang berbeda budaya, agama, dan status sosial, semakin mudah kita untuk memahami pandangan mereka. 4. Mengamati bahasa tubuh. Bagian besar komunikasi terjadi melalui isyarat nonverbal. Memperhatikan ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara seseorang bisa memberi kita petunjuk tentang perasaan mereka yang sebenarnya. Ini adalah kunci untuk membangun empati emosional. 5. Mengambil waktu untuk refleksi diri. Sadarilah respon emosional kita terhadap situasi yang dihadapi orang lain.
Bagaimana kita bereaksi ketika orang lain merasa sedih, marah, atau gembira? Dengan refleksi, kita bisa mengidentifikasi area di mana kita bisa memperbaiki empati kita. Empati dalam kepemimpinan dan dunia kerja. Empati bukan hanya relevan dalam hubungan pribadi. Di dunia kerja, empati adalah keterampilan kepemimpinan yang sangat dibutuhkan. Pemimpin yang berempati mampu membangun tim yang lebih produktif dan bahagia. Mereka mampu mengenali kebutuhan emosional tim mereka, dan dengan demikian dapat memberikan dukungan yang tepat. Dalam konteks bisnis, perusahaan dengan pemimpin empatik cenderung lebih memiliki tingkat retensi karyawan yang lebih tinggi dan produktivitas yang lebih baik. Karyawan merasa didengar dan dihargai, yang berujung pada loyalitas dan kinerja yang lebih baik. Pemimpin yang berempati tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada kesejahteraan anggota tim mereka. Ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan harmonis, yang pada akhirnya menghasilkan keberhasilan jangka panjang. Empati adalah keterampilan yang bisa kita latih setiap hari. Mulailah dengan mendengarkan lebih dalam, berusaha memahami orang lain, dan mencoba melihat dunia dari perspektif mereka. Jika kita semua berusaha untuk lebih peduli dan lebih memahami, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, penuh kasih dan peduli. Jadi, apa langkahmu selanjutnya untuk mengembangkan empati? Jangan lupa bagikan video ini dan mari bersama-sama membangun dunia yang lebih baik. Satu tindakan empati pada satu waktu.